Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unzira. Saya berasal dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya dan problem modernitas. Baiklah, pembahasan pertama yaitu tarikah dalam mencari Tuhan. Tarikah atau tarekat adalah jalan yang ditempuh oleh seseorang untuk mencari Tuhan, yang melalui beberapa tahapan yang meliputi metode spiritual. Melaksanakan amal tarikah dinamakan suluk, sedangkan jalan menempuh Tuhan dinamakan silik. Pengalaman tarikah dinamakan murid, berasal dari bahasa Arab yang berarti seseorang yang menginginkan untuk bertemu Tuhan. Sedangkan pengarahan spiritual dalam menempuh tarikah disebut dengan mursyid atau guru. Tarikah membutuhkan bantuan seseorang guru dan diperkokoh dengan ajaran wasilah dan silsilah. Yang kedua, ekspresi Muslim kelas menengah mengenai kasidah modern bimbo. Istilah kelas menengah Muslim sudah ada dari sejak Orde Baru. Kemunculan kelas ini difasilitasi oleh suksesnya pembangunan ekonomi dan transformasi pendidikan sebagai akibat dari program modernisasi yang dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru. Kasidah modern bimbo pada masyarakat Muslim kelas menengah pada tahun 1980-an telah hadir sebuah ekspresi musik yang melantunkan kasidah modern yang menjadi simbol keberagamaan dan kehausan spiritual kemasyarakatan terdidik di perkotaan. Pada tahun 1980-an, kasidah modern yang disajikan dalam musik pop yang dibawakan oleh bimbo. Melalui kasidah ini yang mengenalkan simbol Islam yang memperkuat identitas Islam keagamaan kelas menengah Muslim. Yang ketiga, mengenai dangdut erotis di kalangan masyarakat yang hedonis. Hedonisme merupakan pandangan seseorang yang menganggap orang akan mendapatkan kebahagiaan dengan mencari kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Karena kesenangan dan kenikmatan merupakan tujuan dari hidupnya, dan dalam penelitian budaya hedonisme, dalam rilik lagu dibahas meliputi budaya seksualitas, budaya materialisme, dan budaya konsumerisme. Yang pertama yaitu ada budaya seksualitas dalam lirik lagu. Budaya seksualitas yang terdapat dalam lirik lagu dangdut berupa hal yang berhubungan dengan alat kelamin, eksploitasi tubuh, dan seksual terhadap perempuan, seks di luar hubungan pernikahan, dan seks berupa perselingkuhan. Contohnya dalam lagu Buka Sitik Jos, Icip-icip, Papaku selingkuh, dan hamil duluan. Yang kedua, budaya materialisme dalam lirik lagu dangdut. Materialisme adalah pandangan yang menganggap bahwa segala sesuatu itu hanyalah didasarkan pada harta benda. Dengan mementingkan materi, masyarakat beranggapan bahwa kebahagiaan akan tercapai. Budaya ini juga tercermin dalam budaya lagu dangdut yang mengarah ke dalam hedonisme. Di sini juga banyak penyair yang mengungkapkan gambaran kehidupan melalui lirik lagu. Contohnya lagu Barabere, Oplosan, dan lain-lain. Ketiga, budaya konsumerisme dalam lirik lagu. Budaya ini sangat berhubungan dengan konsumtifme, yang merupakan paham untuk hidup secara konsumtif, yang tidak mempertimbangkan fungsi dan kegunaan ketika membeli barang. Dalam budaya dangdut terdapat budaya konsumerisme yang terdapat pada lagu Barabere dan Oplosan dan lain-lain. Yang keempat, pembahasan mengenai pergeseran busana muslimah. Tren busana muslim di kalangan perempuan Indonesia di beberapa tahun terakhir ini merupakan fenomena yang menggembirakan. Semangat perempuan Indonesia untuk menggunakan jilbab hampir banyak dijumpai di publik. Fenomena ini merupakan dari dampak positif
dari media yang memberikan informasi tentang publik figur yang menyadari tentang ajaran Islam dalam menutup aurat. Dan banyaknya industri-industri di bidang pakaian dan banyaknya butik-butik muslim kelas ternama. Hal tersebut merupakan pengaruh dari globalisasi yang berimplikasi pada gaya pakaian. Sehingga saat ini masyarakat Indonesia mulai mengikuti gaya berpakaian orang barat. Bukan hanya pada model busana modern, tetapi busana muslim pun mengalami perkembangan. Pakaian muslimah merupakan pakaian yang menutup aurat, panjang, menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, longgar, tidak menyerupai laki-laki. Akan tetapi, kini busana muslim digunakan bukan lagi sekedar untuk menutup aurat, akan tetapi untuk bergaya dan mengikuti tren. Tidak heran sekarang banyak wanita-wanita muslim yang berjilbab tetapi menggunakan baju yang super ketat, sehingga lekuk tubuh terlihat jelas. Yang kelima, undang-undang pornografi cerminan dari negara sekuler. Negara sekuler adalah negara salah satu konsep sekularisme, di mana sebuah negara menjadi netral dalam permasalahan agama. Pada masa ini, undang-undang anti pornografi masih diiringi perdebatan. Undang-undang pornografi sering mengalami kesulitan dan disebabkan perbedaan persepsi antara hakim, juri, dan pengacara dan publik. Yang keenam, perempuan murah dan perempuan mahal. Menutup aurat adalah menjaga diri, mensegel diri, memuliakan diri. Perempuan yang menutup auratnya dengan benar dan akhlaknya merupakan cerminan wanita yang solehah, yang tidak menampakkan auratnya kepada orang-orang yang bukan muhrimnya. Dan dapat diibaratkan wanita tersebut merupakan wanita yang mahal. Sedangkan wanita yang murah adalah wanita yang mempertontonkan auratnya kepada orang yang bukan mahramnya, karena wanita tersebut sudah tidak lagi memiliki rasa takut kepada penciptanya dan tidak mempunyai rasa malu pada dirinya. Yang terakhir, merupakan korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan kasus yang sering kita dengar di Indonesia maupun di negara lain. Korupsi merupakan penggelapan uang oleh seseorang untuk keuntungan pribadi maupun kelompok, dan korupsi dapat merugikan banyak orang maupun negara. Adapun penyebab orang melakukan korupsi yaitu tamak, rakus, gaya hidup yang konsumtif, dan menggunakan kesempatan dalam profesinya sendiri. Sekian dari video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.